آله وأتباعه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له المنزه عن الجسمية والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين إن شاء الله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aidul Adha 1445 Hijriah, Masjid Jami Medan Satria yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memampukan kita untuk duduk sembah sujud di hadapannya untuk melaksanakan sholat Aidul Adha, lalu kemudian diiringi dengan mendengarkan khutbah. Semoga hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, mampu menjadikan kita orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang sholihin, dijadikan orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha, seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia tidak lepas daripada dua ibadah yang sangat sakral. Ibadah haji yang pertama, ibadah Idul Kurban yang kedua. Dua ibadah ini sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua ibadah ini adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan selain daripada di dalam bulan Dzulhijjah. Salat bisa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Puasa bisa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Zakat mungkin bisa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Sedekah bisa dilakukan di luar daripada bulan Dzulhijjah. Tapi Idul Kurban, kemudian prosesi ibadah haji tidak bisa dilakukan kecuali di dalam bulan Dzulhijjah, dan itu pun di tanggal-tanggal tertentu. Ini merupakan tanda bahwa ibadah yang akan kita laksanakan nanti adalah ibadah yang sangat dahsyat, adalah ibadah yang sangat istimewa Allah Subhanahu wa taala. Dua ibadah ini juga sangat terikat, tidak bisa dilepaskan daripada dua nabi Muhammad dan dua nabi, yaitu kakek moyang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita menapak tilas menjejaki sirah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Berharap kemudian kita bisa mengambil ibrah, hikmah, serta nilai-nilai spiritual yang kemudian bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk melaksanakan haji di tahun-tahun berikutnya, atau melaksanakan Idul Kurban di tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Perlu diketahui jemaah,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang anak daripada rahim Siti Hajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, rasa sesak di dada Ibrahim pada saat itu, tak kunjung mendapatkan keturunan, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan seorang anak yang sangat tampan, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun kebahagiaan Ibrahim tidak berselang lama, wahai jamaah. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan, ingin menguji ketauhidan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk keluar ke Palestina, membawa anaknya yaitu Ismail dan membawa istrinya yaitu Siti Hajar ke lembah, dan ditinggalkan di sana. Lembah yang ditinggalkan di sana bukan hanya tidak ada manusia, bukan hanya tidak ada bangunan, bahkan di lembah tersebut tidak ada tanaman sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian daripada keturunanku biwadin ghairi zi zar'in, pada satu lembah yang tidak dihidupi satu tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang telah dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhan kami, agar mereka nanti mampu mendirikan salat, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, lalu kemudian ya Allah jadikanlah hati-hati manusia nanti cenderung kepada mereka, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, kemudian ya Allah anugerahkanlah mereka rezeki yang baik daripada buah-buahan agar mereka semua bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat tinggal di lembah tersebut, suatu hari Siti Hajar kehabisan bekal yang sudah disiapkan oleh Ibrahim alaihissalam sang suami. Ketika itu Siti Hajar menggendong anaknya Ismail, menangis terseduh-seduh karena tidak ada lagi bekal yang dimiliki, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Ibu sendirian di tengah hutan, ibu sendirian di tengah padang pasir, kemudian mencari makanan ke sana kemari, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tak ditemukan apapun. Ketika keputusasaan sudah menghampiri dirinya, Siti Hajar melihat dari kejauhan bahwa ada air yang timbul daripada tepat di bawah kaki Ismail alaihissalam. Dengan berlari penuh dengan bahagia, Siti Hajar mengucapkan zami, 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 yang bermakna air yang sangat banyak, air yang sangat banyak, air yang sangat banyak. Peristiwa ini kemudian diabadikan oleh kitab umat Islam dengan peristiwa sa'i baina Safa wal Marwah. Air yang kemudian muncul daripada kaki Nabi Ismail alaihissalam hingga saat ini, air tersebut membawa keberkahan untuk seluruh umat, bahkan untuk umat Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua berasal dari kepatuhan daripada Siti Hajar dan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti perintah Allah. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti saat itu saja. Ketika Nabi Ibrahim sudah paripurna melaksanakan tugas untuk meninggalkan istri dan anaknya, kembali Nabi Ibrahim ke pangkuan istri dan anaknya. Lihat kembali bagaimana tawa dan canda bersama anaknya pada saat itu. Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan lagi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main cobaannya jamaah. Cobaannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat lewat iman atau wayangnya pada saat itu, yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim terdiam, Ibrahim termenung, Ibrahim merenungi apakah ini betul perintah dari Allah atau bukan perintah dari Allah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah Ibrahim melakukan renungan. Tanggal inilah kemudian yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah atau hari Tarwiyah, hari perenungan, dan kita untuk melakukan perenungan yaitu puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal selanjutnya tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim kembali kemudian bermimpi, karena mimpi merupakan salah satu tanda kenabian. Bermimpi Nabi Ibrahim dengan mimpi yang sama, dengan perintah yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Di tanggal itu kemudian Nabi Ibrahim sadar ini betul-betul perintah Allah. Saya yang
yakin betul ini bukan perintah daripada yang lainnya kecuali perintah Allah. Nabi Ibrahim mengetahui, maka tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Arafah atau hari mengetahui. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tanggal 10 Dzulhijjah, Ismail sudah siap dengan keyakinan teguh atas pendirian dia akan sembelih, dia akan dikorbankan, dia akan dikorbankan, dan langsung yang mengorbankan adalah ayahnya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah abadikan dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Ketika masanya sudah dewasa, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini adalah komunikasi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai anak, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan melihatku, akan menemukanku sebagai orang-orang yang sabar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu setan membisikkan Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar untuk menepis bisikan-bisikan setan tersebut. Nabi Ibrahim beserta keluarganya melempar